Shalom, saudara yang diberkati Tuhan, puji nama Tuhan, hari yang baru Tuhan berikan buat kita. Dan hari ini kita bisa bertemu kembali di program membaca Alkitab setiap hari. Bagaimana kabar saudara? Saya percaya kita semua hari ini diberkati dan sungguh-sungguh diberkati melimpah oleh Tuhan. Saudara, mari sebelum kita membuka Alkitab dan membaca Alkitab hari ini, sama-sama kita akan berdoa mohon tuntunan daripada Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, kami berterima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami akan baca firman Tuhan bersama-sama. Kami percaya Tuhan Roh Kudus akan membimbing kami saat kami membaca firman-Mu. Berkati setiap kami, suci kuduskan setiap kami Tuhan. Berikan kami hati yang tenang, damai, dan fokus untuk baca firman Tuhan. Dan kami berdoa Roh Kudus Tuhan membantu kami dalam setiap kelemahan kami untuk mengerti isi dari firman Tuhan hari ini. Roh Kudus membuka setiap pemikiran kami dan kami semua menangkap rema dari firman yang kami baca hari ini. Kami sudah siap membaca firman di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Mari saudara kita semua bisa membuka Alkitab kita hari ini. Saya akan tuntun membaca di kitab Keluaran pasalnya yang ke-34 dengan perikop 2 loh batu yang baru. Buat semua saudara yang mungkin hari ini belum bisa membuka Alkitab, saudara mungkin dalam perjalanan, mari saudara bisa mendengarkan saja firman Tuhan hari ini. Karena setiap kali kita mendengar firman Tuhan, maka kita mendapat sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa saudara, di mana kita harus terus mendengar firman Tuhan, iman kita bertumbuh dan kita menjadi berkat, berbuah lebat menjadi berkat. Mari kita langsung mulai di Keluaran pasalnya yang ke-34 ayat 1 sampai yang ke-35. Firman Tuhan, 2 loh batu yang baru. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing, domba, dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Elohim penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang-orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau berpeganglah pada apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan,
Tugu-tugu berhala mereka kamu remukan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Elohim lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Elohim yang cemburu. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu apabila mereka berzina dengan mengikuti Elohim mereka dan mempersembahkan korban kepada Elohim mereka. Maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzinah dengan mengikuti Elohim mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzinah dengan mengikuti Elohim mereka. Janganlah kau buat bagimu Elohim tuangan. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang empunya. Juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba. Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kau tebus, dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan Elohim Israel. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Elohimmu 3 kali setahun. Janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Elohimmu. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan kepada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Elohim ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampaklah kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannyalah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan yang luar biasa, saudara, yang kita barusan baca. Mari saudara, sebelum kita tutup, kita akan berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang indah yang Kau berikan bagi kami hari ini, Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus Tuhan yang akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan buat setiap kami pribadi lewat firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sayang pada setiap kami. Tuhan Yesus selalu bersama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Saudara,
Sebelum saya menutup, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih untuk semua saudara-saudara yang sudah masuk ke channel YouTube Elkana Ministry, sudah subscribe, like, komen, dan share video dari kami. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan lupa besok hari kita akan bertemu untuk kembali membaca firman Tuhan di kitab Keluaran, pasalnya yang ke-35. Mari persiapkan hari-hari kita, persiapkan waktu-waktu kita saudara, sehingga kita bisa membaca Alkitab setiap hari. Terpujilah nama Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Akhirnya doa kami buat saudara, biarlah kasih Tuhan terus menyertai saudara. Immanuel memberkati, menyertai saudara dalam setiap pekerjaan, usaha, studi, keluarga saudara, dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus kita, ya Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang mengenal saya dan saudara, dan mengasihi kita semua. Tetap kuat di dalam iman kita kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Apapun proses yang kita jalani hari ini, percaya Tuhan melihat kita dan Dia akan membawa kita pada jalan keluar, pada kemenangan demi kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Sampai jumpa besok hari saudara. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.